Asus Indonesia resmi memperkenalkan jajaran produk bisnis terbaru, yakni Asus Expert Series, kepada media di Jawa Timur. Merupakan solusi komputasi andal untuk dunia kerja modern. Bayangkan kekuatan laptop Asus tak main-main. Mau diinjak boleh, jatuh dari atas meja juga masih aman. Bahkan keyboard tersiram air segelas juga tidak apa-apa. Ekstrimnya, lubang USB Type-C dikantungi beban hingga 8 kg, kinerjanya tak terganggu. Maklum, laptop yang harganya mulai 7 jutaan ini telah memiliki sertifikasi military grade. Anda berminat? Ya, tepau gitu. Kalau Asus, sus. Nah, sekarang kalau nanti saya bilang worry free, nih. Oh ya, tadi tangannya lupa. Jadi kalau ke power bilangnya pow gitu sambil seksi bibirnya, tangan kanannya ke atas, ya. Kalau Asus bilangnya apa tadi? Sus, tangan kirinya. Oke. Lalu kalau saya bilang worry free, ini tangannya dua-duanya ke atas, tangan kanan sama tangan kiri bilangnya yes gitu. Ya. Kita tes dulu. Coba. Yuk. Ayo dong yang semangat dong. Expert book loh hadiahnya. Tepuk tangan dulu boleh. Nah, biar semangat ya. Oke, baik, silakan bersiap-siap untuk semangat Anda di pagi hari ini. Power! Murah. Ayo, yuk. Harus semangat, harus kompak. Power! Asus! Sus! Worry! Free! Belum, worry free! Yes! Gitu loh ya. Terus tepuk tangan semuanya, begitu ya? Ya, oke, sekali lagi. Kalau enggak, besok baru pulang. Ya, gitu terus. Oke, sekali lagi coba rekan-rekan media. Yuk, kita yang semangat. Power! Asus! Worry free! Tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang hari ini sudah bersemangat. Luar biasa semangat Anda. Dan yang pastinya kami mengucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat datang di Double Tree Hotel Surabaya dalam acara Asus Business Media Gathering Surabaya 2025. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua? Ya, dan tentunya event ini adalah persembahan dari Asus yang dimana ini bertujuan untuk memperkenalkan produk Asus yang terbaru yaitu P-Series. Dan tentunya rekan-rekan media di sini selain nanti bisa mengenal lebih dalam produk yang terbaru dari Asus untuk yang P-Series-nya, rekan-rekan juga bisa mengeksplor untuk produk yang terbaru dari Asus. Dan spesial sekali-kali ini sebelum nanti rekan-rekan media akan dipaparkan secara detail ya produk yang terbaru untuk Asus P-Series-nya serta bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nanti kita ajak semua rekan-rekan media ini untuk mengeksplor di area di atas ya untuk area demonya. Dan yang spesial selain Anda bisa mengeksplor, Anda bisa mengarahkan pandangan Anda di sini. Di mana? Di kanan dan kiri maksudnya. Coba, boleh minta tolong? Ya. Nah, karena di sini dengan mengeksplor demo area, ya, atau area demo yang ada di lantai 3, yang untuk area ini kan area 2 ya, untuk lantai 2. Nanti rekan-rekan media di saat break atau lunch, kita akan mengajak Anda semuanya untuk ke demo area di lantai 3 yang dimana itu bertujuan untuk bisa mengekspor dan bisa mengikuti Export Hunts Challenge. Nah, apakah ini? Nih, sebentar. Di mana itunya? Sebentar. Bukan. Stemnya tadi mana? Nah, seperti yang ada yang dicontoh di sini. Oke. Jadi di atas, di area atas, di lantai 3 itu ada area demonya yang dimana rekan-rekan media nanti sebelum ke area demonya di lantai 3 itu akan diberi card yang dimana card itu untuk mengumpulkan 10 stem seperti yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke, nah kayak begini ya. Di sini ada 10 stem yang harus dipenuhi oleh seluruh rekan-rekan media. Jadi setiap booth
Itu nanti di booth pertama minta stemnya, booth kedua sampai yang ke-10. Nah, untuk denahnya, untuk areanya, Anda bisa melihat itu di belakang situ, tuh ada titik-titiknya, booth 1, booth 2. Nah, di belakang sini pun juga sebagai petunjuk buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, di mana untuk bisa mengumpulkan 10 stem ini ya. Nah, jadi selain mengeksplor, jadi datang ke booth-nya, dieksplor seperti apakah untuk Asus P-Series yang terbaru. Nah, khusus semua booth-nya, kalau sudah terkumpul semuanya, nanti Anda semuanya, rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke area sini di lantai 2 dan dikumpulkan ya. Kita meminta untuk Anda semuanya, rekan-rekan media, untuk bisa mengumpulkan 10 stem, harus lengkap. Kenapa? Karena nanti di akhir acara akan ada yang spesial. Kira-kira bisa ada yang menebak apa yang spesial dari ekspor Hans Yang kali ini? Ya, apa tuh? Laptop? Dapat apa? Mau apa? Maunya apa? Oh, dapat PP3. Semua dapat laptop kaya. Amin, amin. Oke, yang pasti akan ada beberapa pemenang ya yang beruntung, yang nantinya juga berkesempatan mendapatkan hadiah utamanya, yaitu adalah Expertbook P1. Tepuk tangannya dikit, mana tepuk tangannya, hadiah utama loh. Nah, itu sebagai hadiah utamanya ya untuk Export Hard Challenge-nya. Jadi jangan lupa dikumpulkan semua stemnya. Selain ada satu pemenangnya untuk pemenang utama ya, tentunya selain itu juga akan ada beberapa pemenang. Untuk 4 orang pemenang nantinya yang akan bisa mendapatkan hadiah berupa shopping voucher dari Asus. Wah, belanja di kita ya. Nah, jadi yang semangat buat teman-teman untuk mengekspor, rekan-rekan media yang semangat untuk mengekspor semua booth-booth yang ada di area demo, oke? Nah, ini gimana? Dari sini masih kurang atau masih ini mau lagi? Masih mau lagi? Masih mau hadiah lagi? Yang kenceng dong, mau nggak? Nah, kita beralih lagi ke challenge yang berikutnya. Untuk challenge yang berikutnya ini adalah social media competition. Wow. Boleh tepuk tangannya ikhlas boleh. Nah, ya, karena di sini untuk social media competition ini akan ada hadiah lebih besar lagi, totalnya 35 juta. Yang di sana perasaan sudah cewek-cewek semua kayaknya hadiah aja ini ya. Bagus. Ya, jadi semangat ya, penyemangat ya buat rekan-rekan. Oke, boleh. Jadi di sini ini masih berada di area di lantai 3 nantinya di demo area. Selain tadi tugas yang pertama rekan-rekan media adalah mengisi stempel-stempel ini ya. Nah, yang kedua, rekan-rekan media boleh bikin video yang bisa diupload di akun media sosialnya rekan-rekan. Oke. Nah, setelah itu kalau diupload ini jangan lupa disertakan hashtagnya. Ada 3 hashtag yang harus disertakan, plus jangan lupa mention akun Instagramnya dari Asus, yaitu @AsusID. Nah, itu mungkin bisa difoto. Untuk ininya, hashtagnya, hashtag Trust by IT Export, itu difoto aja biar nggak salah ya. Nah, ini dia. Di sini akan kita berikan untuk periodenya ya. Ini mulai dari tanggal 18 September sampai minggu depan tanggal 28 September. Jadi buat rekan-rekan nanti begitu sudah berada di area demo ya di lantai 3, silahkan ambil video sebagus-bagusnya ya. Terus upload di sosial media sini. Good morning. I'm really excited to be back to Surabaya to see all of you here today. Thank you for joining us. I think all of you are very familiar with the Asus consumer PC.
And we are the #1 consumer PC brand in Indonesia for 12 years already. But today, we want to show you, we also have fantastic product for commercial PC solution as well. And our ambition is to become the #1 commercial PC brand in Indonesia within 3 years. And today, we will explain to you why ASUS commercial PC. Ya, mungkin saya izinkan memperkenalkan diri, saya akan men-translate apa yang Mr. Rex katakan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai brand Asus, tapi mungkin beberapa part mengenai Asus komersial mungkin rekan-rekan belum terlalu paham dan mengerti. Dan di sini kita ingin menjelaskan apa itu Asus bisnis dan ambisi kita untuk menjadi nomor 1 sebagai produk komersial PC di Indonesia. Oleh karena itu, Mr. Rex akan menjelaskan lebih lanjut. So, why ASUS commercial PC? I think you know this, right? CES show this year, ASUS alone, we have won 14 CES official innovation award. And you can see how about other brands in the market. Lenovo only 3 awards, HP 3 awards, Dell 2 awards, Acer 2 awards. And not only the CES official innovation award, you can see Tom Sky, PC World, T3, and Trust Review. They all give Best of CES 2025 award, and ASUS have won 53 plus award. All this, we have a huge win against all the other brands in the market. Ya, Asus juga mendapatkan rekognisi di acara CES 2025 sebanyak 14 award. Sedangkan kalau dilihat dari brand kompetitor seperti Lenovo dan HP itu hanya 3 award. Dan juga Dell dan Acer hanya 2 award. Dan tidak hanya itu, dari media-media internasional kita juga mendapat 53 award, mulai dari Top Guide, PC World, dan Trust Review dari media-media bergengsi di global. And you might be wondering why ASUS can win so many awards, but the other brand cannot. I think there are 2 major reasons. The first reason is out of our 16,000 employees worldwide, around 1/3, 5,000 are R&D engineers. So these 5,000 world-class R&D engineers are the key reason why we can come with so many innovative products, while the other brand cannot. Ya, mungkin teman-teman juga berpikir kenapa kita bisa mendapatkan banyak award di ajang CS yang bergengsi itu. Dan kalau dilihat dari company profile kita mempunyai karyawan sebanyak 16.000 dan sepertiganya adalah engineer berkualitas dari Asus. Dan kita juga mempunyai tagline instead of incredible, makanya kita punya visi untuk memberikan produk-produk dengan inovasi terdepan. That's why kita dapat banyak rekognisi dari global dan juga media-media. And the second reason is, you can see, of our leadership team, our chairman Johnny, vice chairman Ted, our CEO Sensen and SY, they are all R&D engineers. So they have engineers' passion to create great product for customers. On top of their mind, they are not thinking to make more money because they are already very rich. But the reason why they are still working hard, very hard every day, is to make great product for customers. And this make a huge difference between ASUS and all the other brands. Later we will explain details why. Ya, kalau dilihat dari top manajemen dari Asus sendiri, sebagai Junichi sebagai chairman, Tetsu sebagai vice chairman, dan juga co-CEO kita Samson Hu dan SY Su, ini adalah berasal dari engineer. Oleh karena itu mereka sangat berfokus pada produk dan inovasi-inovasinya. Dan seperti yang teman-teman sudah tahu, mereka di level top management pasti sudah kaya. Jadi mereka tidak hanya memikirkan gimana untuk make money atau dapat profit, tapi mereka fokus pada net promoter score, memberikan kepuasan pelanggan yang terbaik. You can see later, Eric will explain in detail. In each product line, each model, we have much advantage against all the other competitors. If I don't explain to you, maybe you don't know it. You just look at the price. But later, Eric will explain. For what you can see, we are really offering much better than our competitors because we think our folks in their mind, the first thing, how to make customer happy. But maybe from other brand, the first thing come to their mind is how to make more profit. And I think this make a huge difference for everything.
from the product design for the after service, for everything we do. Ya, seperti yang teman-teman dapat lihat di sini kita memberikan beberapa comparison mengenai Asus ExpertBook series kita dengan kompetitor. Dan mungkin pada sesi nanti saya lainnya saya akan menjelaskan secara detail bahwasan comparison ini detailnya seperti performance, durability dan juga security-nya masing-masing. Dan kita juga karena berfokus pada produk, top management kita juga lebih fokus bukan mencari making money atau profit, tapi lebih ke fokus ke produk yang lebih baik untuk customer kita yang ada di global. And you can see, later in the demo area upstairs, we dare to open the chassis of the laptop, and then you see all the components, all the design inside. And also we put other brands product, next to us. And you can compare one by one. Why we are so confident that our commercial PC product are much better than our competitors. Ya, kita juga berani tidak hanya ngomong klaim semata, kita juga akan membuka di part pada laptop kita dan untuk show ke teman-teman semua apa sih bedanya produk Asus komersial kita dengan brand-brand kompetitornya. Dan mungkin nanti teman-teman kalau misalnya udah selesai dari event ini, rekan-rekan juga dapat naik ke atas langsung melihat dan juga uji coba mengenai produk kita. And you can see, I think you know very well, Asus started business in 1989. And start from 1997, we get into the notebook business, right? When we start, we are just small potato in the notebook business. But over the years, we continue to innovate, continue to design better and better product. So you can see today, we are already worldwide top 2 consumer PC. From the small potato, over the years, now we are already worldwide top 2 consumer PC in the worldwide market. All this start from the mindset. Asus want to create great product for customers. Create great product is the first priority. Not to make money is the first priority. That's why you can see the difference over the past years. And this is how we grow up to the top brand in the world. Ya, seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ada perjalanan Asus mulai dari 1989 sampai sekarang. Begitu banyak inovasi yang telah kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan juga market share kita di Indonesia maupun global. Ini semata karena kita selalu berpikir mengenai produk dan kepuasan pelanggan, instead of kita memikirkan gimana kita mencari margin yang lebih. And you can see, Asus have won more than 70,000 awards since 2001. As far as I know, very few companies in the world can win so many awards. Right? It's more than 8 awards every day, and it's all from the worldwide prestigious media. If your product performance, your product innovative feature, your product quality is not good, you cannot win so many awards. So this is a very good evidence of Asus product quality, innovation, and performance. Ya, seperti yang teman-teman lihat juga dari tahun 2001 kita telah mendapatkan penghargaan sebanyak 72.000. Dan jika ini dibagi per harinya, satu hari kita kurang lebih dapat sekitar 8 penghargaan tanpa kita effort. Ini adalah pengakuan dari eksternal seperti media-media terkenal dan juga media-media yang lainnya. And you can see, this is the IDC report of 2024. Asus, global consumer PC revenue is 8.5 billion US dollar. HP 7 billion, Dell 5 billion. So we have a huge win already compared to HP and Dell. And we foresee the coming years, we will continue to grow because our target is to become #1 consumer PC brand in the worldwide market. And we think HP and Dell will continue, to reduce because, they are American company with very high operation cost. In a highly competitive client PC market, we think sooner or later, they will withdraw from this market. Ya, seperti yang dapat dilihat dari data IDC ini, Asus sendiri sudah mendominasi market dengan 8,5 miliar dolar dan kita memproyeksikan revenue kita akan terus bertumbuh selama 5 tahun ke depan sebesar 12 dan kita tetap punya target menjadi brand consumer nomor 1 di global. And for commercial PC, we believe, we provide very comprehensive total solution for commercial PC.
from the laptop, all-in-one desktop, server, workstation, display, networking, we have a complete total solution for the commercial PC customer. Nah, dan di bisnis komersial Asus sendiri kita memiliki portofolio yang cukup lengkap, mulai dari laptop, all-in-one, desktop, sampai juga server, mini PC dan networking solution. Oleh karena itu kita cukup pede bahwasan kita juga bisa dapat market komersial terutama di Indonesia. And you can see this is our ambition for Indonesia. You can see today in Indonesia, right? Acer have a 21 people dedicated for commercial PC business. Dell have 40 people. HP have 42 people. Lenovo have 36 people for commercial PC business, separate from consumer. And you can see last year we have 22 people. This year our planning is to increase to 53 people. That is more than all the other brands in the market today. And this shows our ambition and determination. We want to become the #1 commercial PC brand in Indonesia within 3 years. Ya, seperti teman-teman dapat lihat di layar ini, berikut adalah organisasi chart dari semua brand untuk komersial PC di Indonesia. Acer sendiri memiliki 21 headcount dan di untuk Dell 40, HP 42 dan Lenovo 36. Asus sendiri pas 2024 kita hanya memiliki 22. Tapi seperti kata Mr. Rex, kita sangat mempunyai ambisi yang sangat besar dan juga determinasi. Oleh karena itu, SQ menginvest besar-besaran tidak hanya dari segi produk tetapi juga dari resources untuk di Indonesia. Jadi untuk di tahun 2025 kita akan mempunyai 53 tim untuk merebut pangsa pasar di Indonesia. So this is just a quick update about why Asus commercial PC. For the next, Eric will explain to you in details. And once again, thank you for joining us today. Thank you. Lebih dalam lagi untuk produk unggulan dari Expertbook tentunya ya. Dan kali ini masih bersama dengan Mr. Eric Coven. Mr. Eric Coven ini merupakan Deputi BDM Asus Komersial. Boleh kita berikan tepuk tangan ya, Mr. Eric, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman media dan juga KOL pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Eric Coven, Deputi BDM untuk Asus Komersial. Oke, tentunya tadi rekan-rekan telah mendengarkan opening dari Mr. Rex mengenai pencapaian-pencapaian dari Asus global dan juga ambisi dan determinasi kita untuk menjadi nomor 1 di pangsa pasar Indonesia. Tapi pada sesi kali ini, izinkanlah saya untuk memberi sedikit info yang lebih detail mengenai Asus Komersial sendiri, terutama Asus Bisnis. Tapi mungkin sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada nggak yang dari teman-teman tuh yang mungkin sedikit kenal atau pernah mendengar mengenai Asus Bisnis sendiri? Dengan Bapak siapa? Selamat pagi, saya Ardi dari Tulungagung, Jawa Timur. Bisa info ke kita, apa sih pengetahuan mengenai Asus Bisnis? Ya, memang secara sekilas ya yang saya orang-orang terkait di Asus Bisnis ini memang dikhususkan untuk kebutuhan para pebisnis atau pelaku usaha di Indonesia. Dengan platform Asus itu akan sedikit membantu para pelaku usaha. Masih Pak Ardi, mungkin kita bisa kasih beberapa. Jadi kita mungkin di sesi ini supaya tidak bosan, saya akan banyak sekali melakukan sesi tanya jawab dengan rekan-rekan. Dan tidak hanya tadi hadiah di Expert Hunt, tidak hanya hadiah di sosial media, kita akan membagikan banyak hadiah lagi di sesi saya ini. Jadi tolong teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ataupun tidak paham, boleh langsung raise hand untuk bertanya. Oke, Mr. Eric, berarti ini untuk setiap sesinya. Ini kalau ada rekan-rekan yang mau tanya, bisa langsung Boleh, bertanya. langsung raise, ya. Waduh, spesial. Dan tadi ada yang spesial yang sudah memberikan ini ya untuk Asus ya, pengertian untuk Asus. Ada siapa? Siapa tadi namanya? Ardi. Ardi dari mana? Dari Tulungagung. Oke, baik. Ada hadiah spesial. Silakan Mr. Eric, boleh diperserahkan untuk Ardi dari Tulungagung. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Terima kasih. Silahkan lanjut lagi, Mr. Eric. Oke, jadi saya langsung akan menjelaskan mengenai Asus Bisnis. Asus Bisnis, pilihan nomor 1
untuk bisnis, pembisnis dan juga profesional yang ada di Indonesia pertama. Dan di produk Asus bisnis kita mungkin rekan-rekan sudah tidak asing dengan brand Asus atau produk Asus sebelumnya seperti VivoBook, ZenBook, ROG. Tapi pada Asus bisnis sendiri kita mempunyai Asus Expert Series yang mempunyai tagline Trusted by IT Expert, Built for Worry-Free Business. Kenapa kita mempunyai tagline ini? Izinkan saya untuk menjelaskan. Yang pertama, kita adalah perusahaan inovasi terdepan yang dikarenakan kita memiliki banyak R&D berkualitas di dunia. Dan kita juga merupakan vendor terpercaya yang mungkin rekan-rekan sudah melihat sepak terjang kita baik di Indonesia selama lebih dari 1 dekade ataupun pasar global. Dan kita juga turut berkontribusi di negara Indonesia dengan produksi dalam negeri TKDN dengan skor lebih dari 40%. Dan yang kedua adalah dari segi produk kita, tentunya kita mempunyai produk yang mempunyai durability dan security yang lebih kuat dan lebih secure dibanding produk kompetitor. Kenapa? Karena kita telah memiliki kita telah melewati sertifikasi US Military Grade sebanyak 24 prosedur dan juga melewati 157 QTF test internal kita. Dan ini bukan hanya klaim semata. Jadi nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan demo-demo kenapa saya bilang ini lebih durable, kenapa ini lebih secure. Dan juga dari security, kita juga sudah comply dengan NIST, National Institute of Standard Technology dari North America untuk mengenai security. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, after sales yang luar biasa. Seperti yang rekan-rekan tahu, Asus sendiri sudah menjadi number 1 di Indonesia lebih dari 1 dekade. Oleh karena itu, pastinya kita mempunyai after sales yang sangat baik, mulai dari service center yang tersebar di Indonesia. Tapi di Asus bisnis sendiri, kita menaikkan level kita untuk after sales sendiri. Karena kita mempunyai call center 1.500-128 yang mendukung Next Business Day area Jabodetabek. Dan juga on-site lokasi tersebar 300 titik yang dapat mensupport 150 km dari service center itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan dari brand Asus sendiri kita sudah cukup dikenal, terutama di Indonesia. Dan juga dari segi produk, terutama untuk pelaku bisnis, mereka tidak perlu khawatir mengenai durability dan security isu, karena ini adalah isu yang paling penting untuk pelaku bisnis. Karena jika dari laptop ataupun PC itu mengalami kerusakan, itu akan mengganggu seluruh operasional dari bisnis itu tersebut. Dan jika terjadi kerusakan, kita sudah mempunyai after sales yang baik untuk mendukung bisnis tersebut. Dan di Asus bisnis sendiri, kita mempunyai segmentasi untuk lini bisnis dan produk-produk untuk lini bisnis yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk lini bisnis UMKM atau prosumer, kita mempunyai Expert Book P1 sampai dengan P5 dan Expert Center P500 sampai dengan P440. Dan untuk lini bisnis enterprise ataupun korporasi, kita mempunyai Expert Book B1 sampai dengan flagship kita Expert Book B9 dan Expert Center D500 dan juga Expert Center E34. Dan untuk lini bisnis government atau pemerintahan ataupun instansi, kita telah memiliki produk dengan tingkat kandungan dalam negeri lebih dari 40% untuk comply pada peraturan-peraturan pemerintah. Jadi tujuan kita adalah menjadi pilihan bisnis nomor 1, tidak hanya dari segi produk, tetapi juga pada layanan purna jual. Dan kita menghadirkan beberapa series untuk expert series yang mempunyai tagline Trusted by IT Expert, Built for Worry-Free Business. Yang pertama, Asus Expert Book P5, pilihan bisnis AI worry-free. Yang kedua, Expert Book P3, pilihan bisnis premium worry-free. Yang ketiga, Asus Expert Book P1, pilihan bisnis mainstream worry-free. Dan
mempunyai Asus Expert P400, solusi bisnis berkembang tanpa batas, worry free. Dan yang terakhir kita mempunyai Asus Expert Center P500, performa luar biasa, worry free. Mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa semua tagline kita worry free, worry free, worry free? Izinkan saya menjelaskan. Saya kasih satu contoh dari dalaman kita ini, seperti yang rekan-rekan lihat. Ini adalah produk paling entry kita, yaitu Expert Book P1. Dan kita berani untuk membuka D-part-nya atau part di bawahnya untuk melihat dalamannya. Dan mungkin rekan-rekan akan melihat lebih detail nanti di atas, karena kita sudah mempunyai boot-boot untuk rekan-rekan melihat, meng-compare dengan kompetitor, dengan produk kita. Tapi saya akan menjelaskan sedikit di sini. Mulai dari produk kita mempunyai solid kapasitor di motherboardnya, yang mana produk kompetitor tidak menggunakan solid kapasitor. Oleh karena itu, produk kita dengan motherboard yang mempunyai solid kapasitor ini pastinya akan lebih durable dibandingkan kompetitor. Yang kedua, small things like iron pad ini atau lempengan besi yang kita kuatkan di I/O port-nya. Jadi kita make sure bahwasan I/O port itu cukup kuat dipakai 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan small detail lainnya, jika teman-teman dapat melihat di sini, di bagian antena WiFi ini kita berikan lempengan besi untuk menguatkan bagian WiFi ini. Karena kalau kita cek di brand kompetitor, itu hanya di solder ataupun hanya di plastikin saja. Coba dibayangkan, kalau laptop teman-teman terjatuh dan aliran listrik ini terbuka, otomatis WiFi-nya tidak bisa pakai. Jadi kita memberikan small thing tersebut. That's why kita tagline-nya adalah Instead of Incredible dan mempunyai design thinking. Dan untuk detailnya, seperti yang dijelaskan oleh Mr. Rex sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai detail untuk komparasi produk-produk kita terhadap produk kompetitor. Saya akan mengklasifikasi dari 3 segi. Yang pertama, performance. Yang kedua, security. Dan yang ketiga adalah reliability dan durability. Dari segi performance, pengalaman visual worry free. Seperti yang kita lihat pada layar saat ini, mulai dari Asus ExpertBook P1 sampai dengan P5, kita telah menggunakan IPS panel dan up to 144 Hz refresh rate, 2,5K resolution dan 100% sRGB. Jika kita membandingkan dengan kompetitor yang mempunyai varian entry, mereka hanya memakai by default panel TN dengan 250 nits dengan limited view. Tetapi pada varian entry kita ExpertBook P14, kita telah memakai display dengan IPS panel 300 nits dengan 178 derajat wide angle. Jadi kita tidak pernah berkompromi mengenai kualitas dan kenyamanan user dalam memakai. Sekali lagi, ini adalah produk paling entry kita. Untuk mendapatkan hasil warna yang lebih akurat dan hasil gambar yang lebih jelas. Dan yang kedua, Asus ExpertBook P14 ini yang entry, sekali lagi saya bilangnya, ini yang paling entry dari Asus Business, telah memiliki dual Type-C dengan HDMI sehingga laptop entry ini dapat dikoneksikan ke layar monitor sebanyak 3 monitor dengan resolusi 4K. Sekali lagi, ini adalah laptop paling entry kita. Mungkin di kompetitor mereka punya fitur ini, tapi mungkin sudah di range mid to high. Performance super cepat, worry free. Jika dibandingkan secara performance, kita mulai dari prosesor. Kita telah menggunakan H-series prosesor, sedangkan brand lain masih menggunakan U-series prosesor. Yang mana jika dilihat dari thermal design power ataupun performance-nya, kita itu lebih cepat senilai 35 watt, sedangkan brand lain hanya 15 watt. Dan juga kenapa ini bisa kita lakukan? Karena kita mempunyai thermal structure yang baru atau thermal design yang baru, yang memungkinkan teman-teman tidak hanya mengoperasikan unit ini saat laptop terbuka, tetapi jika rekan-rekan ingin memakai laptop ini di monitor, rekan-rekan dapat menutup laptop tersebut dan tetap mengkonekkan ke layar monitor dengan performance yang sangat cepat.
seperti komparasi yang ada di sini. Dari segi powernya tetap stabil di 35 watt dan saat ditutup tetap bisa maintain di angka 20 watt. Dan yang kedua, ExpertBook P114 ini masih memiliki dual SODIMM DDR5 yang mana mempunyai bandwidth yang lebih tinggi 2,5 kali lipat dibanding kompetitor. Dan dual storage support SSD 2280 dan 2230. Oke, jadi tidak hanya dari segi performance, user-user yang memakai ExpertBook P114 ini tetap secure jika ini dipakai sampai 3-5 tahun, karena kita telah memberikan performance terbaik dengan teknologi terbaru. Jadi jika user ingin mengupgrade memori ataupun storage karena sudah penuh, kita tetap menyediakan slot di sini agar mereka dapat upgrade. Yang ketiga, security worry free. Di laptop entry kita, ExpertBook P14 ini telah mempunyai TPM discrete ataupun hardware, sedangkan brand lain hanya memakai software. Dan TPM ini berguna untuk credential security. Dan jika dilihat dari letaknya, ini diletakkan di bawah heat pipe di sini. Jadi dari segi desain juga ini telah membuktikan kita lebih secure dibanding brand lain. Dan ini satu-satunya saya rasa di laptop entry, mau komersial ataupun consumer, yang memiliki fitur ini, yaitu chassis instruction detection, yang mana berupa sensor cahaya yang terletak di bagian dalam. Jadi jika ada user-user yang membuka laptop ini dari bagian bawahnya, ini akan terrecord di bias secara permanen, tidak hanya dari waktu dan juga tanggal. Dan jika dinyalakan setelah dibuka, ini ada notifikasi bahwa laptop ini telah terbuka. Jadi misalkan pelaku bisnis owner, mungkin sering kejadian kalau misalkan laptop atau PC mereka itu dibongkar oleh karyawannya ataupun gimana, mereka akan terrecord di sini. Dan untuk laptop ExpertBook B, kita juga mempunyai dual bias, yang mana mempunyai fitur backup untuk di biasnya jika terkena ransomware. Dan ini juga sudah comply dengan sertifikasi dari NIST 80155. Dan kita memberikan McAfee Premium seharga 750.000 secara gratis atau cuma-cuma. Mungkin di zaman AI ini rekan-rekan sudah sering melihat video hoax AI ataupun berita-berita AI hoax yang lainnya. Dengan McAfee ini, kita dapat mendeteksi apakah video ini memakai deepfake ataupun tidak. Dan ini kita berikan secara cuma-cuma selama setahun. Selanjutnya, daya tahan baterai dan charge worry free. Seperti yang saya bilang tadi, di ExpertBook P14 kita yang merupakan laptop varian paling entry, telah memiliki I/O port yang lengkap seperti dual Type-C, HDMI, even sampai casing lock dan RJ45. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah dual Type-C-nya. Dual Type-C di sini tidak hanya berguna sebagai data transfer, tetapi juga power delivery dan juga display port. Jadi USB-C ini bisa dipakai untuk charge atau jadi power bank, bisa untuk jadi display port dicolok ke monitor, dan tentunya mempunyai data transfer yang lebih cepat. Sedangkan brand lain Type-C-nya itu hanya untuk beberapa hanya untuk data transfer, ada yang hanya support power delivery. Tapi kita berikan semua. Dan yang paling penting di ExpertBook P14 ini, kita sudah support untuk full range ya, yang mana dari 5 volt sampai 20 volt. Mungkin rekan teman-teman pernah mengalami situasi di mana di saat ada deadline yang penting yang perlu disubmit mungkin ke atasan atau ke manapun, tetapi baterainya sudah habis. Laptop Asus ExpertBook P14 ini memiliki fitur full range. Jadi dengan power bank, rekan-rekan dapat charge laptop ini. Dan ini satu-satunya di dunia. Dan sekali lagi ini adalah varian paling entry kita. Mungkin teman-teman juga kerja memakai laptop.
Coba dicas pakai powerbank, apakah bisa atau tidak? Bisa nggak? Ya. Dan sekali lagi ini produk varian entry kita. Dan juga mungkin tadi kata MC di sini, ini adalah door prize kita ya. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu dulu nih fiturnya sebelum nanti bisa dipakai atau mau mungkin dijual lagi gitu. Dipakai aja gitu ya. Iya, iya. Oke. Dan fitur berikutnya adalah baterai kita sudah up to 63 Wh dengan desain toll free. Mungkin kalau rekan-rekan zaman dulu handphone kita itu baterainya bisa dilepas, benar nggak? Nah, untuk fitur kita yang sekarang yang di expert, baterai kita juga bisa dilepas tanpa baut. Untuk apa? Untuk memudahkan services, maintenance, dan lain-lain. Dan garansi baterai kita sama dengan garansi unit. Dan for your information, garansi dari ExpertBook itu minimal 3 tahun. Jadi kita kasih baterai juga 3 tahun, dengan adapter juga 3 tahun. Brand lain ataupun yang tipe lain itu mungkin hanya 6 bulan, tapi kita berikan sama. Dan ini juga yang menurut saya lumayan penting karena kita juga mempunyai fitur AI untuk meeting worry free. Mungkin AI kamera dan AI noise cancellation sudah biasa, tapi kita mempunyai AI expert meet. Mungkin teman-teman dapat melihat video yang ada di layar kaca. One-stop record. Transcribe, summarize, and translate solutions designed for small and medium-sized businesses. Even when you're offline, AI Expert Meet delivers full local AI functionality, so you can ensure your data remains private on your device with no extra cost. Whether it's meeting recording, summary generation, or multilingual translation, our one-stop design makes it easy for all users. Our AI Meeting Minute feature seamlessly connects each step, identifying speakers and key points for you. And with our exclusive watermark, your confidential information stays protected, allowing flexible self-promotion, enhancing your professional image. Make every business meeting becomes more professional and effortless. AI Expert Meet, your most trusted and reliable business partner. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan fitur AI. Tapi untuk AI dari Asus AI Expert Meet ini, saya summarikan untuk 3 poin. Kita mempunyai 3 fitur. Yang pertama adalah AI Meeting Minutes. AI Meeting Minutes itu apa? Mungkin teman-teman itu pernah meeting dengan bos atau teman. Terus yang nyatat MOM itu siapa? Yang disuruh nyatat meeting minutes. Saya lagi meeting sama atasan atau lain. Oh, siapa yang nyatat ini meetingnya mengenai apa sampai nggak pernah? Sekretaris. Sekretaris berarti kan tambahan kos lagi, tambahan biaya untuk perusahaan. Di Asus ExpertBook ini ataupun Expert Series, teman-teman tidak perlu sekretaris ataupun mungkin ada yang disuruh catat MOM. Mungkin biasa junior pegawai baru tuh. Oh, kamu yang catat nih gitu. Biarkan Asus Expert Series yang melakukannya, ini untuk Anda. Jadi dengan fitur AI Meeting di sini hanya perlu dinyalakan fitur ini yang ada di dalam laptop, dan fitur ini dapat mensummarikan apa sih meeting summary dari meeting ini. Jadi tidak usah dibaca satu-satu, sudah ada summary-nya. Meeting ini mengenai apa. Oke. Dan juga fitur ini dapat mengidentifikasi multiple speaker. Jadi mungkin Pak Arti tadi ngomong, Bapak ini ngomong, Ibu ini ngomong, dia bakal bisa mengidentifikasi, oh ini suara siapa. Dan untuk fitur ini sudah support untuk bahasa Indonesia. Dan ini dapat dieksekusi tanpa internet dan on premise, on lokal. Jadi masalah privacy, masalah data bakal tetap aman. Mungkin teman-teman kurang menarik yang tadi ya, mungkin ini lebih menarik. Kita mempunyai AI Translate Subtitle. Oke, saya ingin tanya nih, siapa di sini teman-teman yang pernah mendownload file SRT? Tahu nggak? Coba tunjuk tangan.
buat nonton film tuh? Cuma dikit ini. Apa nggak mau ngaku nih karena bajakan di nomor. Jadi sekarang teman-teman tidak usah mendownload SRT itu lagi. Kita menyediakan fitur AI Translate Subtitle yang dapat berfungsi sekali lagi secara offline, tidak perlu koneksi internet. Oke, itu kalau tadi entertainment, kita nonton Netflix, YouTube, tidak tahu subtitle itu bisa dipakai. Tapi sebenarnya esensinya bukan itu untuk Asus Business. Esensinya apa? Jika teman-teman melakukan Zoom meeting ataupun Microsoft Teams meeting atau Google Meet dengan Expat, contoh tadi Mr. Rex ngomong, dia suruh saya translate kan. Sebenarnya kita pakai AI Expert Translate ini sudah bisa translate gitu loh. Jadi salah satu fungsi dari AI Translate Subtitle ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting tanpa internet dan bisa dipakai di multiple platform. Mungkin seperti Microsoft Copilot itu bisa ada fitur ini, tapi hanya bisa dipakai di Microsoft Teams. Oke, mungkin Gemini bisa hanya dipakai di Google. Tapi AI Expert ini kita bisa pakai di semua platform. Oke, semua platform, even tanpa Zoom meeting atau Teams, kita ngobrol dia bisa langsung eksekusi. Dan ini bisa dilihat nanti di booth Expert HANA nanti. Dan yang ketiga, meeting watermark. Yang di sini ada dua subnya. Yang pertama adalah webcam watermark. Coba bayangkan, di sini saya presentasinya secara online. Mungkin nanti ada yang datang barusan, terus tidak tahu nih pembicaranya siapa. Oke, saya bisa customisasi kartu nama saya Eric Oven, Deputi Bidang Komersial, nomor telepon, email, dan QR code di sana. Mau size-nya sebesar apa, letaknya di kiri atas, bawah, kiri kanan, itu saya bisa mengcustomisasi. Jadi fitur ini juga cukup berguna saat kita melakukan online meeting. Dan tidak hanya itu, kita juga mempunyai screen watermark, yang mana kita bisa mengkustomisasi layar kaca screen kita dengan kata yang kita mau, contoh confidential ataupun apapun yang kalian mau. Jadi saat teman-teman lagi share screen di laptop dan di screenshot, kita bisa tahu dia ngambilnya dari mana. Mungkin sebagai teman-teman media dan jual sering tuh untuk masalah hak cipta dan lain-lainnya, itu juga bisa dipakai di laptop ini. Dan yang paling penting, ini kita berikan secara gratis, karena saya tahu orang Indonesia suka yang gratis-gratis. Microsoft Copilot Plus itu mesti bayar subscribe tahun 750.000 kalau saya tidak salah. Untuk AI Expert Meet ini kita berikan secara cuma-cuma atau gratis di semua varian Expert Series kita. Oke, dan ini bisa dipakai tanpa internet, sekali lagi tanpa internet. Jadi data, security, privacy Anda tetap aman. Oke, karena ini AI solution in-house dari Asus. Sekali lagi ini hanya ada di Asus Expert Series. Mungkin tidak akan dijumpai di Asus yang lain. Asus Expert Series. Jadi kalau ada Asus Expertnya, Expert Book, Expert Center, ada fitur ini. Nah, ini yang paling penting saya taruh di belakang mengenai durability. Asus sendiri tadi saya sudah sebutkan sudah melewati 157 QTR test. Tesnya apa aja nih? Mulai dari panel pressure test, port durability test, drop test, sampai RAM test. Tadi saya lihat teman-teman di sini udah mulai ngantuk. Mungkin di sesi ini nggak bakal ngantuk, teman-teman. Jadi mungkin kita akan langsung to see is to believe. Jadi kita langsung akan mendemokan secara real time di sini untuk demo durability itu. Tapi mungkin disclaimer dulu, saya yakin teman-teman di sini cukup pintar ya, laptop tidak digunakan untuk demo di sini. Tapi kita cuma menunjukkan bahwa demo kita ini real, tidak ada tipu-tipu dan real, langsung di sini. Oleh karena itu izinkan saya untuk memanggil teman saya Adrian selaku field engineer kita untuk Asus komersial untuk membantu saya untuk mendemokan demo durability ini. Boleh kita berikan aplausnya untuk Bapak Adrian. Adrian, oke. Di mana itunya? Oh, di situ. Oke, silahkan.
Selamat siang, rekan-rekan media. Jadi hari ini perkenalkan ulang, nama saya Adrian Pradipta sebagai FAI Engineer. Jadi mungkin teman-teman media sekalian yang di belakang mungkin bisa maju ke depan. Jadi supaya tadi kata Pak Erik, seeing is believing ya. Jadi memang secara textbook teori kita sudah lihat, kita sudah saksikan bersama, sekarang praktiknya. Jadi memang Kita uji beneran ya Pak Adrian ya. Tapi Di sini nggak salah ya? sebentar, saya tadi agak bingung pas saya mungkin menjelaskan teori ya, pada bosan tuh, pada gitu. Iya, bener. Ini pas langsung praktek pada semangat ke depan. Iya, pada maju semuanya. Iya. Apa ngefans sama Pak Adrian? Iya. Oh enggak, sama Asusnya kayaknya ya. Iya. Jangan-jangan Oke. pertama ya. Iya. Baik, ini kita kira-kira mau ngetes apa Pak Adrian? Apa Oke. yang bakal kita uji untuk unggulannya? Jadi sebetulnya tadi seeing is to believing. Yang Ah. pertama-tama ingin menunjukkan dulu bahwa memang ini laptopnya nyala dan bukan dummy. Ya. Coba dikasih lihat. Coba ditunjukin dulu. Kita lihatin dulu. Nih, tuh, Mr. Erik yang langsung melihatkan. Nah, boleh di video dulu nih ya. Bener ya? Ya. Ini yang buat hadiah ya? Nambah dong kalau ini budgetnya nanti ya. Hadiah nomor 3 yang ini. Iya. Jadi, itu. Jadi mungkin teman-teman rekan-rekan media sekalian. Jadi yang pertama, mungkin dari rekan-rekan media pernah mengalami insiden, gitu ya. Mungkin saya juga pernah. Jadi laptop ini adalah untuk drop test ya, atau mungkin dijatuhkan dari ketinggian itu dia bisa tahan dari ketinggian 120 cm. Jadi untuk skenario hari-hari penggunaannya adalah saat dia itu di bawah atau setidaknya saat digunakan di atas meja atau saat digunakan di meja ya. Jadi kurang lebih seperti ini, misalnya dia terjatuh. Kita lihat dulu ya. Oh, ulang. Masih nyala? Yang pertama, masih nyala ya. Masih berfungsi? Masih ya? Coba dites dulu. Hadap sini. Nah. Masih ya? Masih nyala ya? Masih hidup ya? Masih berfungsi tuh, tombol-tombolnya juga masih ya? Oke. Berarti sekitaran 1 meteran ya? Ketinggian 1 meteran begitu ya? 120 cm. 120 cm. Kenapa 120 cm? Karena biasa end user skenario-nya itu pasti pakai laptop tuh di meja. Iya. Ya kan? Bukan mungkin digantung di ini. Oh iya, bener-bener. 120 cm ini seperti ini nih. Kurang lebih. Tuh, jadi segitu. Jadi kenapa perkiraannya seperti itu? Coba dijatuhin lagi. Sebentar. Ini kayak netizen ini pingin mencoba sendiri. Boleh ya? Coba satu, boleh. Coba satu. Siapa yang mau mencoba sini? Coba ya. Boleh Pak Adrian ya? Boleh. Satu. Boleh? Oke, silakan. Sini Kakak. Sini. Kita coba ya. Lu bener gemes sih paling. Jangan. Coba sini. Iya Pak. Nih, siapa namanya? Hamis, oke. Ramis. Ramis, oke, Ramis, baik. Ramis, silahkan, jatuhkan. Oke, 1, 2, 3, cantik ya jatuhin dia ya. Coba dibuka, kira-kira masih nyala? Oh, masih. Boleh tepuk tangan dong. Ya, jadi masih berfungsi ya. Kapan lagi bisa banding-banding laptop? Iya bener. Tanpa merasa bersalah lagi ya bandingnya ya. Oke, boleh diberikan tepuk tangannya dan terima kasih. Jadi Yeah. rekan media itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk beban. Jadi RAM pressure test. Waduh, beban. Nah, jadi untuk mungkin rekan-rekan media bisa sambil melihat di slide di belakang. Mhm. Jadi yang pertama tadi ada drop test 120 cm, yang kedua ada RAM pressure test. Jadi untuk keseluruhan body. Jadi bayangkan kita sedang flight ya, misalnya tentu saja tidak selalu tepat waktu. Kadang-kadang sudah Mungkin biar kelihatan di depan Di atas. panggung. Oke. Iya, benar. Oh naik ke stage? Oke, boleh. Silakan Pak Adrian sama Mr. Erik. ya. Mhm. Jadi terkadang kita tidak selalu tepat waktu. Jadi datang sudah akhir-akhir, jadi bagasi atas di dalam kabin itu sudah hampir penuh. Jadi kadang-kadang kita harus memasukkan tas kita yang ada laptop di dalamnya, itu susah sekali, nyelip-nyelip, akhirnya bisa masuk. Nah, bayangkan selama perjalanan
itu laptop kita tertekan atau bahkan masuk ke dalam bagasi. Di bagasi ya walaupun kita tahu tidak boleh masukkan laptop, tapi jika dimasukkan kita tidak tahu handlingnya seperti apa. Ya, kadang-kadang tertekan, ditumpuk, dan ini sebetulnya sudah memitigasi hal tersebut. Jadi dengan beban up to 80 ya, 85. Bro Adrian mintanya berapa? 85? Ya, 85. mundur weh. 85 ya berarti ya? Kalau aku 79. Masa? Kayaknya 78 deh. Oh iya bener, udah ini ya, udah turun ya. Oke, boleh dicoba. Sudah, jangan tambah-tambahin, udah. Ya, kelihatan ya? Di sini aja nggak apa-apa deh. Di situ. Kelihatan lah. Mundur weh. Oh mundur Pak Adrian. Nah, udah di sini kelihatan ya? Mundur sing iki. Fotografer lu sing mundur. Oke, nih ya. Oke. Jadi timbangan ini. Berasa kayak ya bener kayak timbangan ya. Jadi balik lagi ke disclaimer-nya. Jadi kalau tadi lompat gitu, itu udah beda lagi. Jadi bukan pressure ya. Jadi itu akan beda. Jadi adalah, jadi ini pressure test. Jadi kita mau berapa lama? 10 detik, 20 detik? 2 menit sih. Oke, coba kita lihat ya. Oke, itu dengan pressure-nya kira-kira masih berfungsi tidak? Simsalam. Wow, keren. Masih. Coba. Tadi beratnya berapa Bapak Adrian? Nah, maksimal berapa? 8. Oh, sebenarnya klaimnya 80. Oh, 80. Tapi kalau ada yang 90 mau coba juga oke. Ayo. Aduh, ada yang berani. Coba. Berat berapa? 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 Bebek berapa? Apa? Gak usah malu. Masih boleh nggak? Boleh. Teman-teman. Nah, kita uji nih. Coba kita uji. Oke. Wih, gatel arek. Coba ya. Oke. Mundur John. Kucur Kedua, kan. 3, oke. Lu kan jadi 95. Berarti kayak timbangan ya. Tepuk tangannya dong. 88 bisa. Ayo Pak, buka coba Pak. Ya, coba sekarang kita cek kira-kira. Masih nyala. Dites dulu fungsinya masih normal kah? Masih berfungsi kah? Pencet tuh ya. Tuh. Berarti meskipun berarti lebih dari 80 masih bisa ya? Masih bebannya. Terakhir ada yang pernah coba itu malah 100. Oh ya? 100 pernah. Waduh. Berarti kalau berat badan aja bisa, beban hidup juga bisa malahan ya. Yang berat ini bukan hidupnya, bukan badan. Benar ya. Oke, baik. Kalau tadi sudah yang pertama dibanting udah. Nah, terus diinjak udah. Dengan tekanan ya, dengan tekanan. Lalu kehebatannya apa lagi? Dari panelnya, sebetulnya masih jadi bagian ram pressure. Ini masih bahas body. Panel adalah bagian dari body sebetulnya. Jadi tadi secara keseluruhan ram pressure, yang ini adalah hinge-nya dan panelnya setelah ini. Jadi satu kesatuan. Anggap saja ini yang pertama, hinge-nya dulu. Sebetulnya ini ada simbolis. Jadi memang tidak ada skenario yang gimana-gimana. Tapi ini menunjukkan bahwa part ya, atau panelnya itu kuat. Jadi kalau bertanya-tanya nih rekan-rekan media, sebetulnya yang bikin kuat apa sih sebetulnya? Nah, tes ini menjawab hal tersebut ya. Mungkin tadi saya sudah jelaskan beberapa. Seperti lempeng besi yang saya jelaskan sebelumnya, itu berfungsi di bagian hinge-nya. Jadi sebenarnya yang sebenarnya bukan di twist begini atau gimana, bukan begini atau gimana. Tapi lebih ke, pernah nggak sih laptop teman-teman itu baru pakai setahun, 2 tahun, terus ininya udah lengkap? Iya, sering kan? Jadi ini kita make sure bahwasan dengan hinge yang sudah kita perkuat di sini itu bisa sampai 50.000 kali. Itu buka tutupnya. Kenapa kita uji seperti begini? Jadi kalau per hari itu berapa Pak Jen? Sekitar 12 kali lah ya. Kalau normalnya kita anggaplah kerja normal sehari buka tutup itu selama 5 tahun, kira-kira sehari 12 kali itu bisa tahan selama 5 tahun. Tapi saya yakin teman-teman mungkin nggak sampai 12 kali. Adrian mungkin 2 kali ya sehari ya. Karena dibuka terus ya. Iya. Buka terus dari pagi sampai malam ya. Oke.
Coba lagi dikitin lagi. Ini kalau bahasa kerennya kita, bahasa Surabaya, bahasa aslinya adalah dicengkiwing ya. Iya, dicengkiwing. Iya, ya kan ya. Ini agak deg-degan loh kalau kita pegangnya seperti itu. Tapi itu serius, nggak apa-apa ya, beneran ya. Untuk party nggak masalah. Mungkin ada satu yang bisa ke atas. Ayo coba lagi. Nah, ayo siapa yang mau coba? Yang di belakang mau coba? Coba. Ayo, Bapak mau? Silakan. Ayo, coba kita mencengkiwingnya. Kita cobain, yuk. Boleh, Pak? Nah, kita coba. Ada yang berani nggak? Tenang aja. Di sini tanpa beban kok. Rusak nggak apa-apa. Rusak nggak apa-apa. Benar. Nanti kita kirim voice aja. Nambah beban Pak kalau itu namanya Pak. Ya. Oke, coba. Pegang. Pegangnya agak begini dong. Agak gini. Biar kelihatan agak. Nah. Oke. Berarti benar ya, bebannya betul ya, laptopnya betul ya. Berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Berat ini sampai tangannya capek ya? Iya, sampai melengkung ya. Takut ya invoice-nya datang ya. Karena berat ya, karena takut invoice. Bener. Boleh dikasih tepuk tangannya dong. Keren banget ya. Jadi dalam ini apapun ya, karena memang yang namanya kadang sial itu nggak ada harinya ya Pak ya. Iya kan? Kadang bisa laptop jatuh, aman tadi. Mungkin ini juga disclaimer, ini kan demo-demo yang kita tunjukkan di sini, bukan berarti itu seperti tadi Ibu bilang sial nggak ada harinya. Betul. Bisa jadi akan ada terjadi kerusakan, tapi tidak usah khawatir karena seperti saya bilang, garansi kita 3 tahun plus 1 tahun accidental damage protection. Wow, Kalaupun banyak rusak, itu masih bisa diklaim setahun sekali untuk nge-repair karena kesalahan user. Jadi worry free. Worry free beneran. Itu ada pasti ini durable, tapi kalau memang apes gitu kan, sial gitu. Rusak tetap ada ADP-nya, jadi aman. Jadi benar-benar no worry ya. No worry free. Seperti tes selanjutnya yang mau kita lakukan. Masih ada lagi? Masih banyak. Masih ada. Kayaknya ada 1236 ya. Kita kan 157 sebetulnya. Oh gitu. Ya, kira-kira jam 3 sore selesai ya. Ya, nggak apa-apa, saya setia kok di sini. Oke, apalagi yang mau kita uji? Kalau tadi beban sudah, ya kan? Ini paling sering kejadian di user karena kita ngecek di market itu banyak yang bilang, oh ini layarnya pecah. Pecahnya kenapa? Saya lupa pas nutup laptopnya ada pen di dalamnya. Ada Oh iya, pensil di dalamnya. nggak sengaja. Jadi kita uji coba aja. Saya itu yang di belakang ngomongnya begini, nih. Oke. Itu ada pensil. Pura-puranya lupa. Pura-puranya bisa lupa ya. Oke. misalnya. Terus ketutup. Nah. Ninja. Aduh. Ninja Pak, Buka dulu. Lihat dulu. Sebentar. Coba. Tadah. Ninja. Ninja. Tapi Pak Adrian tadi terlalu baik sih dia. Waduh. Tua. Kurang. Ya. Masih aman ya teman-teman. Tapi saya tahu nggak mungkin kalian tutup laptop begitu, benar nggak? Sebentar. Pak Erik, kalau Pak Erik tadi kan versi cowok, biasanya kalau cewek itu lebih mendalami perannya. Ya, boleh nggak? Boleh Boleh ya? Tapi, ya boleh. Silakan. Boleh. Apa? Boleh. Siapa Boleh yang coba apa? Amat. Ya nah, kalau cewek lagi tantrum kita lihat. Coba cewek. Sebenarnya nanti di atas juga kalian bisa coba satu-satunya karena mesti dapat yang banyak. Tantrum loh, lebih tantrum lagi dari cewek loh. Iya. Ya, di atas dulu ya, coba ya. Ya. Oke. Pensilnya coba pura-pura taruh dulu ya. Oke. Terus coba dilihatin tantrumnya gimana? Oke, 1, 2, 3 tantrum. Berarti di sini buat para cewek-cewek kalau ada kenapa tantrum gitu nggak masalah ya Pak? Iya. Misalkan lagi diselingkuhi. Iya, gitu. Jadi aman-aman aja ya. Boleh diberikan aplausnya dan terima kasih. Apalagi? Masih ada lagi. Tadi saya bilang 1262. Oke, ini baru 1003 ya. Masih banyak lagi. Oke, apalagi yang mau kita uji? Kita harus
Siapa yang ini dumbbellnya asli berat nih. Coba yang nggak biasa nge-gym disiksain dia. Coba. Pak Erik ternyata lucu ya. Oke. Itu barbelnya berapa kilo itu? Berapa kilo itu barbelnya berapa kilo? 8 kilo ya? Oke. Asli ya, asli berarti ya? Yes, asli. Mau diapain lagi Asusnya? Tadi saya mungkin mengenai iPod yang kita perkuat. Oh iya, tunggu sebentar. Jadi ini skenarionya biasa kita kerja nih. Sebentar Pak Erik, saya pakai mic. Sebentar, saya ini ke mic dulu, nih, biar terdengar ya. Oke, silakan. Ya biasa kita kerja nih, terus tiba-tiba dipanggil bos. Kamu sini kita meeting nih, kaget toh. Oh iya. Tertarik tuh mau HDMI-nya, mau Iya. SD-nya ataupun SD45-nya. Dan biasanya kalau ketarik itu pasti rusak. Dan kalau rusak itu sebenarnya yang seperti saya bilang, brand lain itu hanya di solder. Kita pakai iron plate. Jadi kita pastikan ini iPod-nya cukup kuat. Yang berarti bukan laptopnya, bukan kabelnya. Serius ini? Iya. Atau ada yang mau coba ayo? Ayo. Coba, yang di depan mau dicoba. Ini coba. Ganti. Oh yang ini naik. Oh ya. Gak apa-apa gantian. Nanti pas ada lagi. Nih. Makanya pindah sebelah sini biar cepat ya. Oke. Nih. Oke. Bayangkan akhir bulan ya. Ya. Apa dihentak? Oke, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Beneran ya? Iya beneran, nggak copot ini. Kalaupun copot biasa kabelnya yang copot, bukan laptopnya yang copot. Ya. Mana beratan mana? Berat mana? Body dong. Iya betul. Ya secara 8 kilo Pak Erik. Ya. Waduh, boleh kita kasih tepuk tangannya dong. Keren banget nih. Serius. Oh beli satu. Amin. Oke, iya. Oke, invoice langsung ya dikirim ya. Wah, beneran ya Pak Erik ya bisa seperti itu. Masih nyala, masih fungsinya masih normal ya. Luar biasa. Tes yang terakhir yang kita lakukan. Oke. Apa Pak? Saya mau lanjutin tadi ya mengenai power bank. Tadi kan saya ngomong doang nggak ada bukti. Jadi saya Power bank mana? Power bank. Ya, power bank. Bawa Pak Erik. Mana? Ada. Kirain lupa. Saking kecilnya Pak. Iya. Ya. Ini power bank, ini kabelnya aja udah mau rusak nih. Kita lihat bisa dicabut. Gimana sih Pak? Nanti saya tantrum loh Pak. Pindah-pindah Pak. Ini kabelnya memang sudah ada ini ya. Atau ada yang bawa power bank nggak? Ada yang bawa? Oh iya. Boleh pinjam sebentar. Makasih ya. Ini langsung. Ya, oke, kita tes nih langsung dengan power bank pinjaman ya. Ya, coba. Ada sini bos. Ada sini. Coba. Ada sini bos. Nyala ya? Tadi ada plug-innya. Iya. Ya, ada. Jadi kalau teman-teman bawa laptop, nah coba aja di charge bisa gitu loh. Memang dia slow charging ya, maksudnya bukan kayak yang fast charging, tapi minimal kalau kita perlu kirim satu deadline, port ataupun approval ataupun apa, tinggal di charge untuk send satu email itu sangat membantu. Daripada dimarahin atasan kan. Kenapa? Yang ngecas power banknya atau laptop? Yang ngecas power banknya atau laptopnya? Laptopnya dong, tadi kan plug-in kan. Tapi bisa dua-duanya, fungsinya bisa dua-duanya. Plug-in. Bisa dua-duanya. Dan boleh dicoba di blade lagi dimanapun tidak akan ada bisa power bank yang untuk ngecas laptop. Nanti di atas kita juga ada power bank yang sangat kecil, lebih kecil dari baterainya. Oke. Tuh, keren ya. Keren. Jadi power bank apa? Ini kan power bank buat handphone ya tadi ya? Ya. Nggak apa-apa ganti yang expert P1 aja ya. Ya.
Oke. Jadi untuk tes yang terakhir, ya terakhir untuk hari ini, sisanya besok ya. Kan masih ribuan ya matikan ya. Ya. Diapain ini? Kebetulan laptopnya belum ada. Oh, baik. Skenario-nya sebetulnya hari-hari yang biasa kita lakukan. Jadi pas kita kerja, itu kan pasti sekarang ada makanan, ada kopi gitu ya, ada cemilan gitu ya. Kadang-kadang kita kesenggol dan akhirnya tumpah ke atas laptopnya. Semua laptop kita itu sudah dilengkapi dengan seal sebetulnya, dan daya tampungnya itu berbeda-beda. Ada yang 30 cc, ada yang 48, ada yang 72. Nah, ini sebetulnya salah satu yang model yang saya sebutkan tadi. Jadi kita coba tes. Pak, sebentar. Katanya begini, ada suara-suara di sebelah sini. Sekalian bisa diganti kopi nggak Pak, yang berwarna? Jujur bisa, karena tim saya sebelumnya dia minum Starbucks, terus Starbucksnya jatuh. Cuman kalau kopi atau teh biasa lengket keyboardnya. Rusak sih enggak? Ya dia lengket di situ. Itu nggak bisa. Tetap nyala, cuma lengket. Kalau panas atau hangat? Iya, tapi panas dia. Bisa panas. Sebenarnya lebih ke keyboard karetnya aja, jadi agak ini. Tapi inti dari esensi ini nggak rusak, karena kita make sure nggak rusak data dan tidak. Iya, karena komponen laptop sebetulnya sudah didesain untuk lebih panas daripada cuma kopi, asal bukan air yang mendidih banget gitu ya sebetulnya. Kan kopi juga kan ya. Sebentar. Iya, ini nggak masak. Iya, itu niat banget kalau itu ya, pakai masak rebus itu ya. Oke, kita coba. Ini. Sebentar. Oke, lihat kamera ya, standby ya kamera ya. Oke, roll action. Wush. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis. Nah. Sebentar, basah. Iyalah ya, habis disiram soalnya ya. Udah bilang dulu. Oke, kita cek dulu. Jadi skenario-nya kan sebetulnya ketika terjadi perubahan, kita kan akan refleks ya sebagai pengguna untuk plug gitu ya, dan untuk miringin laptopnya sedikit. Jadi sebetulnya ini adalah preventif, setidaknya ini tidak rembes melalui boardnya. Dan sebagai pencegahan ya, jadi kita yang kita lakukan adalah ya sudah, kita ketika terjadi ketumpahan kita otomatis dimiringin ya, kita tiriskan. Nggak digoreng juga ini, enggak. Lalu kita akan keringkan. Tapi kalau memang ternyata ketumpahannya itu banyak banget gitu ya, Ini termasuk banyak loh ini tadi ya. banyak, segera di shutdown dan kita biarkan kering dengan sendirinya. Kalau memang perlu kita posisi seperti ini, kita balik ya, kita posisi. Bisa nggak masalah. Air dryer pun nggak masalah, asal jangan terlalu dekat. Oh iya, komponennya biar gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa dibuka ya, backplate-nya dibuka aja. Jadi khawatir udah masuk lewat port ya sebetulnya. Dan itu bisa kita keringkan dengan hair dryer atau pakai kipas sebetulnya, bisa juga. Kalau sudah kering, tapi sebetulnya yang kering dilihat mata sebenarnya belum tentu kering yang kita lihat. Itu bisa dimasukkan ke baskom yang berisi mungkin kayak silika gel seperti itu. Gitu. Jadi kalau sudah benar-benar yakin kering baru bisa dihidupkan. Biasanya memang bisa hidup lagi kalau memang mati ya saat itu. Kalau sama mama kena air hujan atau apa? Nah. Itu kalau sama mama, kalau di HP kan ada IP berapa ya? Ya. Kalau di laptop ini Enggak, kita nggak pakai IP berapa karena mungkin standarnya beda laptop dengan handphone. Karena balik lagi tadi saya disclaimer, saya rasa teman-teman di sini pintar-pintar semua gitu. Kan nggak mungkin laptop itu taruh ke air ataupun kolam renang ataupun dibawa pas hujan-hujan gitu. Kalau bawa hujan-hujan dia pasti ada tasnya gitu kan. Gitu. Tapi skenarionya yang paling sering adalah laptop diletakkan di meja, kopi atau teh atau air putih di meja. Kita mengantisipasi hal itu. Itu hanya di seri ini aja ya? Semua seri expert book, expert book, termasuk yang tadi yang paling entry kita. Betul. Nah, gimana? Gimana rekan-rekan? Tap. Sudah. Bisa. Ya. Boleh tepuk tangan. Sebentar, ini tadi masih basah kan ya? Ini masih ditiriskan ini tadi ya. Coba kita lihat ini fungsinya masih berfungsi nggak? Kira-kira meskipun belum kering, ya, belum kering sempurna ya. Coba. Ada yang mau coba
Coba dari fungsi. Sudah ya, itu, Tuh. sudah ya. Langsung kalau dilihat ya begitu Ya kan. sudah. Nah, itu Oh, masih ada mantap. rasa. Bisa. Masih ya, masih berfungsi ya. Terusannya? Masih. Meskipun basah masih bisa. Dari fax-nya ya yang ke dalam ya. Iya. Jadi kita bisa pastikan ya. Nih, ya, sebenarnya ini Pak Erik, kalau fisiknya cewek aja, itu tapi kan butuh yang kabelnya di paling dalam. gini, Selama nah, kabelnya itu iya nggak kan? harusnya nggak ada masalah sebetulnya. Iya, nggak percayaan kalau nggak dibuktikan sendiri. Begini, begini karakternya cewek itu ya. Oke, gimana? Sudah puas? Puas. Itu pernah kejadian nggak ininya patah? Apanya patah? Ininya. Hinge-nya atau engselnya. Itunya, oh engselnya itu patah begitu. Kalau Begitu dari bagus kijing-kijing begitu tadi ya. Sejauh ini kita belum pernah untuk patah. Kalau patah berarti rusak ya? Maksudnya yang ininya kan. Jadi patah jadi dua. Kalau di compare dengan produk sebelah Hiken itu cuma ada di brand kompetitor komersial yang paling Hiken itu ada 19 dan 20 tipe H dan tipe brand H dan brand L. Begitannya even dengan Expertbook P1 yang paling entry sudah 24. Dan ini melewati 11 kategori yang di sini. AMD sama. Jadi sekali lagi saya mungkin yang tadi itu adalah secara barebone. Gitu. Dari expert series kita di barebone-nya emang sekuat itu. Mengenai spek itu kan spesifikasi performa, yang membuat beda hanya performanya saja. Durability-nya sama, security-nya sama, fiturnya sama. Jadi bisa dibayangkan seberapa durable, security dan sangat kompetitif. Tidak hanya itu, di laptop Expertbook P1 ini kita juga telah berikan satu mesh net di sini untuk mencegah debu yang masuk berlebihan. Karena biasa kalau laptop banyak debu itu biasa performance dan juga durability-nya kurang. Pernah nggak beli laptop 1, 2, 3 tahun terus banyak debu terus tiba-tiba lemot gitu? Bisa jadi karena virus atau ransomware, bisa jadi juga karena debu. Sama kayak AC kalau nggak ada debu, nggak dicuci juga panas kan? Ya kalau begitu. Jadi semua detail yang seperti ini kita sudah kasih di Expertbook P14 kita. Dan untuk after sales-nya sendiri, tadi durability. Tadi saya bilang kalaupun rusak tidak usah khawatir karena kita telah mempunyai expert warranty, garansi 3 tahun internasional plus 1 tahun EDP. Jika terjadi kerusakan karena kelalaian dari user, itu tetap tidak cover selama setahun. Dan baterai dan juga saya ulangi baterai dan juga adapternya juga 3 tahun. Kita juga punya support call center di 1518 on-site service yang cover sampai 300 dengan jarak 150 km dari service center kita. Global warranty bisa dibawa ke negara 80 negara lainnya dan juga seperti yang tadi saya bilang baterai dan juga adapter. Jadi ada pertanyaan. Sudah dikasih nama ininya? Ini boleh dikasih nama dulu? Sudah? Oke. Kenceng lagi Pak. Kurang kenceng kok. Kasih ya. Ternyata nggak apa-apa. Saya shoot ininya ya. Oke. Beneran nggak? Beneran deh Bu. Nggak apa-apa, Coy. Hah? Bentar. Oh, masih bisa. Sudah. Di zoom 8 kilo. Mungkin mau dibuka, ditunjukin masih nyala atau bukan? Masih nyala. Sip. Terima kasih. 1, 2, 3. Balapton kan gini kan, normal. Sekarang kita buka secara ekstrim dengan bawah luar biasa tentang kekuatan engselnya dari Asus. Pakai layarnya aja jalan, tapi nggak apa-apa. Military grade. Boleh tak layar gitu? Boleh. Oke, tahan. Iya, sudah terkirim. Ya, Pak.
Di sini. Misalnya kayak gini, berapa 120 persen ya Mbak ya? Segini aman? Tangan kita harus pegang Ragam pengujian di Asus Expert Group. Yo, sih kayak